Jadi efek pola asuh itu teman-teman gak ada hubungannya dengan generasi dari mana orang tua berasal. Ya, apakah itu generasi baby boomers atau generasi milenial atau generasi-generasi selanjutnya, ya. Itu efek dari pola asuh, apa imbas itu berasal dari cara orang tua memperlakukan anak, ya. Mau dia berasal dari baby boomers pun, kalau cara dia memperlakukan anak sudah sesuai dengan fitrah, sesuai dengan cara kerja otak anak, sesuai dengan apa konsep tumbuh kembang anak, maka anak ini akan baik-baik aja. Meskipun orang tuanya berasal dari gen milenial misalnya, tapi kalau dia memperlakukan anaknya dengan cara yang keliru, maka ini pasti ada imbas negatifnya. Jadi kata-kata yang muncul ini, kata-kata yang muncul ini berasal dari, mohon maaf sekali saya bilangnya, dari orang-orang yang menulis di media sosial, tapi tidak memahami apa sih parenting itu sebetulnya. Ya, berasalnya dari situ. Kira-kira itu ya Bu. Jadi kalau pertanyaannya imbas dari mengikuti pola didikan orang tua gen baby boomers, bukan itu pertanyaannya sebetulnya. Pertanyaannya untuk masuk ke sini adalah apa efeknya kepada anak apabila orang tua dari generasi manapun dia berasal, dia memperlakukan anaknya dengan cara yang keliru. Nah, efeknya pasti negatif. Itulah yang kita lihat di luar-luar sana tuh yang anak-anak yang berantem di luar, anak-anak apa yang lebih suka berada di luar daripada di rumah, lebih suka berada bersama teman-temannya daripada bersama dengan orang tua. Hmm. Terus hati-hati ya teman-teman ya, kekeliruan pola asuh kita kepada anak, efek paling pertama itu kepada kita, ya. Mohon maaf sekali. Jadi kalau kita kasar kepada anak, maka orang pertama yang dikasarinya adalah kita. Kalau kita ngebentak anak, maka orang pertama yang dibentaknya adalah kita. Lalu setelah itu baru dia bawa keluar. Jadi kalau teman-teman nggak ingin anaknya kasar, ya jangan bersikap kasar kepada anaknya. Kalau tidak ingin anaknya membentak, ya jangan bentak anaknya. Kalau ingin anaknya bersikap sopan kepada kita, maka bersikap sopanlah kepada anak kita. Karena kita adalah role model. Kita adalah contoh. Contoh apa? Contoh semua. Contoh perilaku, contoh cara berbicara. Mohon maaf, tadi saya dengar sedikit itu ada yang nggak di-unmute. Mohon maaf ya teman-teman, ya mohon maaf sekali ya. Ada tuh yang kalimatnya itu bodoh kau. Ah, itu yang ngomong itu pasti mendapatkan itu dari orang tuanya. Orang tuanya sering ngomong seperti itu kepada dia, sehingga si anak menangkap, ya, si anak menangkap, mengambil kesimpulan, otaknya mengambil kesimpulan bahwa kayak gitulah cara ngomong. Ya, jadi kita teman-teman role model semuanya, cara ngomong, pilihan kata-kata, cara kelola emosi. Kalau saya marahnya bentak-bentak, maka anak saya kalau marah nanti akan bentak-bentak. Kalau saya teriak-teriak, maka anak saya nanti marahnya akan teriak-teriak. Kalau saya memaki, maka anak saya ketika marah dia akan memaki juga. Jadi nggak ada hubungannya dengan generasi-generasian ini. Itulah kenapa saya nggak gunakan ini. Saya tidak mengkotak-kotakkan. Karena poin pertama adalah bagaimana cara orang tua memperlakukan anak, nggak peduli dari generasi mana dia berasal. Poinnya itu.